Assalamualaikum adik, ibu. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, saya perawat Nanda. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada adik dan ibu mengenai penyakit DBD yang diderita adik-adik. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah adik dan ibu sudah mengetahui tentang DBD? Setahu saya, penyakit DBD itu demam yang disebabkan oleh nyamuk ya, Sus? Baik, benar ibu. Jadi biar saya jelaskan lebih detail lagi mengenai DBD. Sebelumnya, ini saya ada poster. Silahkan ibu dan adik bisa dilihat dulu ya. Permisi, Dik. Jadi, demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri, otot, tulang, dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan pendarahan. Penyebab demam berdarah dengue karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan Aedes aegypti. Meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun. DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujan cukup tinggi, sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air. Umumnya sering terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang saat ini menjadi utama di negeri kita ini ya. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu ukurannya kecil, berwarna hitam dengan belang putih di sekujur tubuhnya. Dapat terbang sejauh 400 meter, bersarang dan bertelur di genangan air yang jernih seperti bak mandi, vas bunga, talang air, atau tempat minum hewan peliharaan. Dapat bersembunyi di tempat yang minim cahaya seperti kolong tempat tidur atau di balik lemari. Menggigit di pagi hari sekitar 2 jam setelah matahari terbit dan sore hari beberapa jam sebelum matahari terbenam. Gigitannya terkadang tidak disadari, hidup dan berkembang biak di dalam rumah, contohnya seperti kayak bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, dan pot air, tempat minum burung. Gerakan jentik nyamuk naik turun ke atas permukaan air untuk bernapas. Cara penularannya, demam berdarah dengue yang pertama itu ada demam berdarah dengue dengan dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang tersebar luas di rumah-rumah dan tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, terminal, warung, dan lain-lain. Nyamuk ini mendapatkan virus dengan waktu menggigit atau menghisap darah yang sakit. DBD atau orang yang tidak sakit tetapi dalam keadaan terdapat virus dengue. Orang yang darahnya mengandung virus dengue tetapi tidak sakit dapat pergi kemana-mana dan menularkan virus itu kepada orang lain di tempat yang ada nyamuk Aedes aegypti-nya. Virus dengue yang terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak seperti di dalam tubuh nyamuk. Bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue, gejala sakit atau demam setelah 4-7 hari. Itu ada masa inkubasinya. Bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita DBD seperti demam berdarah dengue yang diderita oleh adik-adik. Tanda dan gejala demam berdarah dengue, demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepala. Pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit dan mimisan. Nyeri perut, ulu hati, tapi tidak ada gejala kuning, ada mual dan muntah. Terjadi syok atau pingsan pada hari ke-3-7 secara berulang-ulang dengan tanda syok yaitu lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadar. Tanda bahaya DBD itu ada pendarahan gusi, muntah darah, penderita tidak sadar, denyut nadi tidak teraba. Jadi segera periksa ke RS atau sarana pelayanan seperti terdekat seperti
Ade ya, Dek. Gimana Ibu dan Ade, apa ada yang bisa ditanyakan setelah saya jelaskan tadi? Sin bertanya, Sus, bagaimana Ya. sih cara mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti supaya saya dan keluarga di rumah tidak ada yang terkena DBD kembali? Oh baik, saya jelaskan kembali ya. Dalam kurang-kurang seminggu sekali, maka cegah dengan cara 3M+, yaitu mengurangi bak mandi, menutup tempat penampungan air, mengubur atau menyingkirkan benda-benda yang dapat digenangi air seperti ban bekas, kaleng bekas, vas bunga, penampungan air, menggunakan obat nyamuk sebelum tidur dan sebelum berpergian, mengganti air vas bunga, tempat minum burung, atau tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali. Gimana Ibu? Penjelasannya, Sus. Gimana Adek? Ya, baik, untuk Ade yang sudah terkena DBD, Ade harus minum air putih sebanyak mungkin ya Dek, minum obat penurun demam, dan kompres dengan air hangat. Jadi nanti Ibu ngasih Ade kompres dengan air hangat ya Bu, kalau demamnya belum turun. Ade dikasih minum obat penurun demam setelah dikasih dari pihak rumah sakit ya Bu. Baik, Sus, nanti akan saya lakukan sesuai instruksi suster. Baik, terima kasih ya Dek, Ibu. Saya pamit dulu.